Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, sehingga dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dalam pimpinan-Mu. Dan Tuhan memberkati, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat baik secara pribadi bagi hamba-Mu yang menyiapkannya dan juga bagi setiap jemaat yang sama-sama mendengarkannya. Sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang diberikan pagi ini adalah keluarga yang bermisi. Sebenarnya diambil dari Yosua 24 ayat yang 14 dan 15 saja. Tetapi ini tidak bisa dilepaskan begitu ya, ada kaitannya. Jadi kita sudah membaca Yosua 24 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari kita akan mulai melihat latar belakang daripada kitab Yosua 24 yang sudah kita baca begitu ya. Nah, dalam kitab Yosua ini merupakan pidato terakhir daripada Yosua. Karena waktu itu Yosua sudah lanjut usianya dan mendekati akhir kehidupannya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, itu di dalam Yosua 24 ayat 29, Yosua meninggal dalam usia 110 tahun begitu ya. Nah, sekali lagi ini merupakan nasihat terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Yosua mengajak bangsa Israel untuk flashback ya. Flashback artinya menengok kembali ke belakang ya, mengingatkan kepada bangsa Israel siapa leluhur daripada bangsa Israel. Dan kita sudah membaca dari ayat 1 ayat 2 Yosua 24 ini bahwa leluhur bangsa Israel yaitu Tera ya, ayah dari Abraham gitu ya. Nah, Tera ayah dari Abraham ini adalah politeisme. Politeisme adalah mereka menyembah dewa-dewa gitu ya. Nah, karena si Abraham ini sebagai anak, otomatis dia mengikuti akan ayahnya menyembah politeisme ya. Itu kita lihat di ayat 1 dan ayat 2 begitu ya. Lalu di ayat ketiga Alkitab mengatakan bahwa Allah mengambil Abraham menjadi miliknya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Sehingga Abraham ini menjadi percaya kepada Allah ya. Jadi intinya ketika Abraham menjadi percaya kepada Allah, Allah yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih Allah ya. Indah sekali. Itu yang kita bisa lihat dari latar belakang kitab Yosua yang sudah kita baca, Yosua 24 yang sudah kita baca. Lalu kita mau melihat di dalam pendahuluan ya. Jadi ada satu pendeta ini membawakan renungan firman Tuhan di dalam sebuah gereja. Dan pendeta ini mau memberikan ilustrasi tentang khotbahnya yang diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8 gitu ya. Nah, Roma ayat pasal 5 ayat yang ke-8 ini firman Tuhan berfirman, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Dalam hal apa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, ini pendeta mau memberikan ilustrasi tentang khotbahnya dari Roma pasal 5 ayat ke-8 ini. Lalu si pengkhotbah ini, si pendeta ini mulai menceritakan ilustrasinya bahwa ada seorang ayah dengan anaknya dan dengan teman anaknya. Mereka mengadakan pelayaran ke Samudra Pasifik ya. Nah, di dalam perjalanan pelayaran itu mereka mendapat satu gelombang yang besar. Sehingga kedua anak tersebut itu terbawa arus begitu ya. Baik anak si ayah tadi maupun teman anaknya. Nah, menariknya ayah dan anak ini adalah pengikut Kristus yang setia. Dan teman anaknya ini belum mengenal Yesus Kristus begitu ya.
Jadi ketika si anak dan teman anaknya ini ada di dalam ombak yang begitu hebat, si ayah ini harus cepat mengambil keputusan. Siapa yang harus ditolongnya? Sedangkan si ayah ini hanya punya satu tali penyelamat gitu ya. Dan sekali lagi dia tahu bahwa anaknya sudah mengenal Kristus dan teman anaknya belum. Lalu si ayah itu dia melihat kepada anaknya lalu dia berteriak, "Anakku, aku mengasihi engkau." Lalu dia lempar itu tali penyelamat kepada teman anaknya. Nah, sekali lagi kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa ayah si anak itu menggambarkan Allah Bapa. Dan anaknya menggambarkan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus. Dan teman anaknya itu menggambarkan kita manusia berdosa gitu ya. Nah, selesai kebaktian lalu dua orang pemuda ini menghampiri, dia datang kepada si pendeta. Lalu dia mengatakan demikian, "Pak Pendeta, tidak realistis begitu ya. Kalau sang ayah mengorbankan anaknya dengan berharap bahwa teman anaknya ini akan menjadi pengikut Kristus begitu ya." Lalu si pendeta ini menjawab, "Benar sekali," kata si pendeta ya. "Tetapi sebesar itu jugalah kasih Allah kepada kita begitu ya. Karena," kata si pendeta ini, "buktinya adalah sayalah teman si anak itu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kita boleh melihat di dalam pendahuluan kita. Lalu kita akan masuk di dalam isi renungan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada ayat nats Alkitab ya boleh dilihat. Kita akan sama-sama melihat di dalam renungan firman Tuhan kita pagi ini dengan tema keluarga yang bermisi. Sekali lagi, keluarga yang kita mau bahas dalam bagian pertama ini, kita tahu gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi kalau kita di sini bagian pertama ini mau melihat keluarga di sini adalah keluarga Allah ya, karena gereja adalah kumpulan orang-orang percaya di dalamnya. Jadi kita melihat di sini keluarga di sini adalah keluarga dalam lingkup besar ya, keluarga Allah gitu. Nah, kita akan melihat yang pertama itu adalah bisa lanjut bahwa Allah lah sebagai pembentuk sejarah Israel gitu ya. Ini yang kita mau lihat. Itu kita lihat di ayat 2 ayat 3 ya. Di latar belakang tadi kita sudah tahu bahwa Allah yang memanggil Abraham keluar dari kaum keluarganya. Sehingga kita tahu bahwa Allah lah yang memilih Abraham menjadi umatnya ya. Jadi bukan Abraham, jadi inisiatif dari Allah ya. Lalu kita lanjut di ayat 4 dan ke-5 begitu ya. Di sini kita melihat bagaimana Allah membentuk begitu ya benih umat Israel ini di tanah Mesir ya. Kita lihat di ayat 4 dan ayat 5 gitu ya. Nah, sekali lagi salah satu janji Allah kepada Abraham adalah membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dan itu dimulai dari Abraham yang dipanggil keluar begitu ya. Dan disuruh pergi dengan janji tanah Kanaan akan diberikan gitu ya. Nah, kita tahu Abraham punya istri, Abraham Sarah, lahir Ishak. Lalu Ishak menikah dengan Ribka, punya anak Esau dan Yakub. Lalu kita tahu si Yakub itu pergi ke rumah Laban begitu ya. Lalu menikah dengan Lea, akhirnya juga menikah dengan Rahel. Lalu dengan pembantu-pembantu dari Lea dan Rahel begitu ya. Bilha, Zilpa. Lalu lahirlah 12 anak laki-laki dari Yakub. Dan kita tahu Yakub itu mengasihi sebenarnya hanya istrinya Rahel. Dan dari Rahel kita tahu lahirlah si Yusuf dan Benyamin. Dan kita tahu juga karena ini lahir dari istri yang dia cintai, dia lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan kita tahu juga setelah itu ini membuat saudara-saudara Yusuf iri, lalu dijuallah si Yusuf ini ke negeri Mesir. Singkat kata, Yusuf bisa mengartikan mimpi salah satu temannya di penjara, lalu Yusuf menjadi raja muda di Mesir yang melalui daripada Yusuf waktu itu
bangsa Mesir yang menjadi satu penghasil gandum yang melimpah di tengah-tengah kelaparan yang ada, dan seluruh dunia datang untuk membeli gandum kepada Mesir yang pada waktu itu dipimpin sebagai raja muda adalah Yusuf gitu ya. Dan kita tahu juga pada akhirnya semua anak-anak Yakub itu akhirnya juga tinggal di Mesir ya. Dan di Mesir ini dia menjadi satu bangsa yang besar. Nah inilah ya Allah membentuk benih umat Israel itu di Mesir. Ya, salah satu daripada janji Allah juga adalah membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, dan itulah yang kita lihat ya, satu bangsa besar di Mesir. Kita tahu kenapa terjadi perbudakan di Mesir terhadap bangsa Israel. Itu karena si Raja Firaun melihat bahwa pertambahan jumlah orang-orang Israel di Mesir lebih cepat daripada pertambahan jumlah orang-orang di Mesir. Sekali lagi pada masa itu kekuatan suatu bangsa itu ketika mereka memiliki satu kekuatan yang besar melalui penduduk yang besar begitu ya. Nah, lalu Raja Firaun yang sudah tidak mengenal Yusuf lagi melihat ini satu ancaman. Jadi salah satu untuk mengurangi orang-orang Israel ini kerja rodi, kerja paksa. Dipaksa untuk kerja dengan berat, dikasih makan sedikit supaya orang Israel ini banyak yang mati. Mengurangi jumlah orang Israel, ya itu salah satu caranya. Tapi kita tahu sekali lagi ini tidak berhasil karena Allah memberkati bangsa Israel ini di Mesir dan terjadilah yang namanya kerja paksa ya, perbudakan di Mesir. Dan kita tahu bahwa Allah mengutus Musa dan Harun, tadi kita sudah baca, mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini di ayat 5 dan ayat 6 ya, keluar dari perbudakan Mesir begitu ya. Nah, sekarang mereka sudah menjadi umat Allah ya, udah keluar dari perbudakan Mesir menjadi umat Allah. Lalu Tuhan lewat Musa memimpin bangsa Israel ini ke tanah Kanaan ya. Jadi dipimpinlah 40 tahun di padang gurun ya perjalanannya ke tanah Kanaan. Jadi ayat 6 dan ayat 7 itu adalah perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ya. Disinilah Allah menguduskan bagi dirinya suatu umat di padang gurun begitu ya. Nah, kita melihat ya sekali lagi bisa langsung bisa kita melihat dalam perjalanan dari keluar dari Mesir menjadi umat Allah ke padang gurun 40 tahun. Kita tadi sudah membaca ada kesulitan, ada masalah. Ini tentara Firaun dari belakang mengejar mereka. Lalu di depan mereka laut Gelaga, laut merah. Apa yang harus mereka lakukan? Ada masalah, ada persoalan. Tetapi ada pertolongan Tuhan ya. Sekali lagi ini si Yosua lagi flashback, lihat ke belakang ya. Jadi kita melihat ada pertolongan Tuhan. Lanjut Keluaran 14, 21 dan 22 ya. Jadi di dalam perjalanan 40 tahun ada masalah yang sulit, persoalan yang berat, tapi ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Lalu juga lanjut ada apa? Tiang awan, tiang api ya, supaya kalau siang enggak kepanasan dikasih tiang awan, malam enggak kedinginan dikasih tiang api. Ada penyertaan Tuhan. Jadi kita lihat ada kesulitan masalah tetapi tetap ada pertolongan Tuhan ajaib. Ada penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api. Lalu juga kita melihat, lanjut ini ya, yang kita lihat ini flashback. Lalu ada pemeliharaan Tuhan ya. Kita tahu bagaimana Allah memberikan burung-burung puyuh, itu dicatat di Keluaran 16 ayat 13. Ya, daging berupa buyung-puyuh, lalu ada roti berupa roti mana begitu ya. Nah, Tuhan memelihara mereka dalam pangan, makanan begitu. Lalu Tuhan memelihara mereka juga dalam sandang ya. Kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa mereka ini tidak menjadi di ayat kita melihat bagaimana Tuhan di Ulangan 29 ayat 5 bahwa 40 tahun Tuhan memimpin melalui padang gurun, pakaiannya tidak rusak, ini pangan ya, dan kasutnya tidak rusak
begitu. Jadi kita lihat ini nih, keluar dari perbudakan Mesir menjadi umat Allah, 40 tahun di dalam perjalanan di padang pasir, ada kesulitan masalah, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, ada pemeliharaan Tuhan, ya. Lalu pada akhirnya setelah itu kita lihat di ayat selanjutnya, bisa lanjut. Akhirnya mereka sampai masuk di tanah Kanaan, ya. Itu dicatat di ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Luar biasa. Kalau kita melihat di ayat 8 sampai dengan ayat 13, Tuhan, ya, ketika bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ketika mereka melawan raja-raja bangsa Kanaan, ya. Dan kita lihat ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ya, mengalahkan orang Amori, ya, orang-orang Yeriko, Amori, Feris, Kanaan, Het, Girgasi, Hewi, orang Yebus. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat 12 dikatakan demikian, ya, ketika mereka udah masuk di tanah Kanaan, ayat 12 mencatat, bukan pedangmu, bukan panahmu yang membuat kamu menang, tetapi siapa? Allah, ya. Allah yang memberikan kemenangan itu. Bahkan kita lihat di ayat 13 kalau kita perhatikan, di sana dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kamu tanah yang kuberikan kepada kamu nih yang sekarang kamu tinggali, dia udah sampai, ya. Ini bangsa Israel di Yosua 24 udah sampai di tanah Kanaan. Tanah yang kuberikan kepada kamu itu kamu terima tanpa bersusah payah. Kota-kota yang kamu diami itu bukan kamu yang bangun, begitu, ya. Lalu buah anggur, buah zaitun kamu menikmatinya itu bukan kamu yang menanam, begitu, ya. Nah, ini ya kita melihat artinya ketika sampai ini perjalanan padang gurun 40 tahun masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan kemenangan, ya. Bukan mereka yang berperang, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberikan mereka satu tanah yang indah. Sekali lagi ayat semua itu mau menggambarkan, ya, masuk ke tanah Kanaan itu sebenarnya mau menggambarkan itu anugerah keselamatan, ya, satu karunia Tuhan seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, bukan, ya, tetapi pemberian Allah, ya, bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini ayat dari 8 sampai 13 ini mau melambangkan kasih karunia Allah, anugerah keselamatan yang Allah berikan secara kepada orang-orang Israel. Mereka menikmati ketika mereka meresponi taat di dalam apa yang menjadi perintah Tuhan, dia menikmati. Jadi mereka udah sampai di tanah Kanaan, ya. Nah, lalu sekarang kita berdiam diri sejenak, kita mau melihat, gitu, ya, apa kebenaran firman Tuhan ini bagi kita, gitu, ya. Karena kita lihat nih, ketika mereka udah dari dipilih menjadi umat Allah, dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dipimpin dalam perjalanan 40 tahun, ya. Lalu masuk ke tanah Kanaan, ya. Dalam perjalanan juga ada kesulitan, Tuhan tolong, begitu, ya. Ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan lalu masuk. Nah, sekarang si Yosua ketika flashback, begitu, ya, bangsa Israel, ya, dia kumpulin, dia katakan ingat itu kita dulu kita flashback dari nenek moyang kita yang tidak mengenal Allah sampai sekarang kita udah masuk nih di tanah Kanaan dan kita lihat bahwa kasih Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa, ya. Nah, kita sampailah di ayat yang ke-14 yang menjadi nats kita. Jadi sekarang kata Yosua, ya, ketika kamu udah flashback lihat ke belakang bagaimana kamu dulu sampai saat ini kamu ada di tanah Kanaan, lalu Yosua memotivasi, mendorong bangsa Israel, dikatakan jadi sekarang bukannya nanti, sekarang loh, ya. Kamu sekarang harus apa? Meresponi akan apa yang Tuhan Allah sudah lakukan dalam hidupmu dengan menghormatinya, lalu mengabdi. Kita tahu mengabdi itu hubungan antara tuan dan bawahan, begitu, ya. Dan kalau bawahan yang namanya mengabdi harus taat artinya, ya. Kamu mengabdi, apa yang
tuannya katakan harus dilakukan. Itu mengabdi pengertiannya. Dan mengabdi ini 2 kali ditekankan ya. Mengabdilah hanya kepada Tuhan ya. Jadi ada 2 kali kata mengabdi yang artinya ketika Yosua flashback bagaimana dari awal sampai mereka saat ini ada di tanah Kanaan, Yosua mengingatkan, mari meresponi semua itu dengan menghormati Allah, ya. Taat kepada apa yang menjadi perintah Allah, ya. Trust and obey. Jadi percaya dan taat apa yang menjadi perintah Allah. Dan yang ketiga ya dikatakan singkirkan. Artinya beribadahlah hanya kepada Allah ya. Setialah di dalam iman percayamu ya. Nah, itulah yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel lewat pesan dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 gitu ya. Nah, sekali lagi apa kaitannya dengan kita saat ini lewat apa yang tadi kita suka dengar ya. Sebenarnya pesan Yosua ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Pesan Yosua ini juga kepada kita saat ini. Mari kita mau merenung diri, flashback diri kita masing-masing. Dari dulu ya saya, bagaimana saya dulu belum mengenal Tuhan ya. Lalu Tuhan memilih saya ya. Tuhan membebaskan saya dari belenggu dosa, ikatan dosa. Ya, ini sama seperti ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Begitulah Tuhan memilih kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita menjadi anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, Tuhan pimpin sama seperti Israel udah keluar dari Mesir. Jadi anak Allah Tuhan pimpin dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun. Sama Tuhan juga saat ini kita dalam perjalanan di padang gurun ya. Ini hidup kita sekarang ya. Yang udah kita lalui flashback ya. Ada kesulitan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kadang masalah penderitaan itu menekan kita. Tetapi kita mengalami sama seperti bangsa Israel. Ada pertolongan Allah yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Lalu ada penyertaan Allah seperti tiang awan, tiang api. Ya, itulah Tuhan yang memimpin menyertai kita dalam hari lepas hari kehidupan kita. Lalu juga ada pemeliharaan Tuhan. Sesulit apapun ekonomi saat ini, Tuhan tetap memelihara kita makan sehari 3 kali. Baju kita masih bisa ya memakai baju, bisa beli baju. Ya, kasut, sepatu kita, ya sandang pangan dan papan Tuhan pelihara ya. Nah, ketika kita men-flashback kehidupan kita ini ya, ini pesan sebenarnya juga buat kita ya. Ketika Yosua memberi pesan kepada bangsa Israel sebelum dia meninggal, ini juga pesan ini juga sebenarnya buat kita. Ketika kita flashback kehidupan kita ya, lalu sampai saat ini hari ini ketika kita sama-sama saya memberitakan firman, Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, sampai hari ini ketika kita flashback, mari ya firman ini juga mengingatkan kita ya. Mari tetap setia menghormati Allah ya. Mari tetap setia taat kepada apa yang menjadi perintah Allah. Mari tetap beriman, beribadah hanya kepada Allah dalam iman percaya kita. Meskipun kita enggak tahu, ini kita masih dalam perjalanan loh ya. Ini padang gurun kita. Meskipun kita tidak tahu di depan kita apa yang terjadi. Mungkin satu hari kita akan terkena kanker misalnya. Tetapi mari kita boleh mengingat ini. Tuhan yang maha kasih dalam hidup kita ya. Yang memelihara kita ketika Tuhan izinkan itu ada pertolongannya ya. Jadi jangan melepaskan iman kita. Kita enggak tahu apa yang terjadi lagi. Mungkin kita akan kesulitan keuangan. Mungkin kita tidak hanya sakit penyakit. Mungkin ada macam-macam kesulitan yang menekan kita. Tapi kita diingatkan lewat pesan hari ini. Tetaplah hormat kepada Allah. Tetaplah taat kepada apa yang menjadi perintahnya. Jangan meninggalkan iman kita. Tetaplah beribadah Allah. Sampai perjalanan ini akhirnya kita rest in peace ya. Tanah Kanaan. Sekali lagi tanah Kanaan tadi menggambarkan respon ketika kita taat itu adalah surga ya. Anugerah keselamatan ya. Mari ya. Pesan ini juga menjadi kita
untuk dalam suka duka kehidupan kita, di mana Tuhan sudah memilih kita, menebus kita, ya, menyertai kita dalam kesulitan masalah kita, memelihara hidup kita. Kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Kita boleh masuk rest in peace di tanah Kanaan, tanah perjanjiannya, itu surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mau melihat bagian yang kedua, ya. Jadi menarik, di dalam bagian kedua ini kita mau melihat teladan Yosua. Nah, kalau tadi kita melihat keluarga dalam arti Yosua memimpin bangsa Israel, ya. Jadi kita tadi melihat keluarga dalam kita sebagai kumpulan orang-orang percaya di dalam gereja, keluarga Allah, ya. Nah, di bagian kedua ini di teladan Yosua, kita mau melihat skupnya lebih kecil, yaitu keluarga, ya. Keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, begitu, ya. Menarik ketika Yosua memotivasi orang Israel. Hai orang Israel, ketika kamu udah flashback melihat bagaimana Allah mengasihi kamu sampai hari ini dengan luar biasa, kamu hayo tetap setia, beribadah, beriman, ya, jangan meninggalkan iman kepada Allah. Nah, ketika Yosua memberikan motivasi ini, mendorong orang-orang Israel untuk melakukan hal ini, dia tidak hanya omdong, ya, dia tidak hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Dia memberikan keteladanan, ya. Kita melihat itulah di ayat dari Yosua 15, ya. Di situ dikatakan, seandainya kamu bangsa Israel tidak mau mengabdi kepada Tuhan, tidak mau mengambil keputusan kepada siapa kamu mau mengabdi, dan tetapi kalau kamu mau mengabdi kepada ilah-ilah yang disembah nenek moyangnya si Abraham, atau ilah-ilah tanah orang-orang di tanah Kanaan, kalau kamu memilih semua itu, aku, ya, teladannya si Yosua, tetap beribadah hanya aku dan keluargaku, seisi keluargaku, aku dan seisi rumahku, aku hanya mau beribadah kepada Allah. Jadi ini satu keteladanan ketika dia mendorong orang-orang Israel, bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah. Dia kasih teladan ini loh, aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Allah. Gini, ya. Jadi sebagai pemimpin, entah pemimpin di kantor, pemimpin di keluarga, dimanapun kita sebagai pemimpin, keteladanan itu sangat penting. Saya jadi teringat, ya, kepada satu peristiwa, kadang saya ingat, kadang juga saya jadi ketawa sendiri, tapi itulah yang saya sangat mengingat sekali. Jadi seorang anak di sekolah minggu, saya dulu pernah menjadi guru sekolah minggu di salah satu pos PI di GKRI Mangga Besar, ya. Dulu saya dari Mangga Besar, jadi mengajar di salah satu pos PI Mangga Besar sebagai guru sekolah minggu. Ada seorang anak laki-laki, ini bapaknya, ya, selalu memotivasi, hayo datang ke sekolah minggu, yang rajin begitu, ya. Nah, satu hari ini anak, dia udah 2 minggu gak hadir, biasanya dia rajin. Lalu saya tanya, kemana kamu, sakit ya? Lalu dengan polosnya anak kecil ini mengatakan, saya udah siap Bu, tapi papa saya yang belum bangun, papa saya yang gak bisa nganter saya, papa saya nonton final pertandingan sepak bola dunia. Nah, ketika, ya, mendorong anak untuk ke ibadah, bapaknya sendiri tidak menjadi contoh dan teladan yang baik, ya. Jadi ini satu contoh kegagalan ketika tidak ada keteladanan, begitu, ya. Ini sangat penting, ya. Nah, mari kita mau melihat, ya, supaya Tuhan menolong, ya, kita melihat ini, ya, satu kegagalan, mari kita jangan mengulangnya, begitu, ya. Nah, sekali lagi ini kita bicara tentang keluarga dalam lingkup yang lebih kecil, ya. Kalau keluarga ada ayah, ada suami, ada istri, begitu, ya, ada ayah, ada ibu. Sekarang kita keluar dulu dari konteks kita, ya, dari nats kita, karena kita juga mau lihat ternyata peran ibu itu di dalam keluarga sangat penting sekali, ya. Nah, kita tahu, ya, mengenai 2 Timotius 1 ayat 5, ya, di dalam Alkitab. Ini kita semua udah tahu lah, ya. Jadi ada yang namanya Timotius, dia punya nenek namanya Louis, udah tahu lah. Dia punya ibu namanya Eunike. Nah, si Louis dan Eunike, nenek ke anak ke anaknya lagi, dari cucu, ya, si
Timotius ini cucu dari si Louis. Gitu. Jadi kita lihat ini ya, kedua orang ibu ini memberikan keteladanan iman yang begitu baik kepada Timotius ya kalau kita lihat. Dan ketika warisan iman itu menjadi satu keteladanan dari si ibu, nih anaknya ngeliat kalau ada masalah bagaimana, terus suka baca firman Tuhan, mengajar firman Tuhan kepada dia. Ini tumbuh di dalam diri si anak ya, sehingga Timotius ketika dia menjadi pemimpin gereja pada waktu itu, nah warisan iman itu kita lihat ya, jadi iman gereja Tuhan yang dilayani oleh Timotius itu juga kita lihat ya, jadi pada akhirnya iman dari Timotius ini membentuk kehidupan iman gereja Tuhan yang dipimpin oleh Timotius. Luar biasa kan? Lalu banyak sekali ya, tapi saya mau beberapa aja. Kita lihat Agustinus. Ini juga bukan hal yang asing ya. Agustinus ibunya Monica. Ya siapa Agustinus? Dia seorang bapak gereja yang tulisan-tulisannya memberikan dampak besar bagi sejarah perkembangan gereja dari generasi ke generasi juga sampai hari ini. Itu Agustinus. Nah, kalau Agustinus ini dia bisa seperti itu adalah hasil dari apa? Teladan seorang ibu yang berdoa untuk anaknya. Agustinus ini dulu nakal sampai dia bertobat, sampai dia Gereja Katolik memberikan Agustinus sebagai santo ya. Jadi ini peran seorang ibu ya, begitu sangat-sangat pentingnya dalam keluarga ya. Kita lihat. Lalu kita lihat lagi. Ibu-ibu tahu John Wesley ini juga bukan yang udah sering kita dengar John Wesley, Charles Wesley. Kita tahu John Wesley ini dia salah satu pelopor kebangunan rohani yang besar di Inggris pada masa dia hidup. Lalu dia juga menjadi pendiri gerakan Metodis, gereja Metodis. Ini si John Wesley. Lalu juga masih saudaranya Charles Wesley. Dia menciptakan lebih dari 9.000 lagu himne. Kita lihat dua orang saudara dari satu keluarga. Bisa menjadi demikian karena apa? Warisan seorang ibu dalam imannya ya. Ini adalah Charles Wesley, John Wesley. Itu ibunya adalah Susana Wesley ya. Ini Susana Wesley punya anak 19. Jadi jangan kata ibu bilang susah ngatur waktu, punya anak 19. Tapi setiap hari dia 1 jam mendoakan anak-anaknya satu-satu. Luar biasa. Dia mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak di tengah kesibukannya. Dan anak-anaknya melihat ini, ketika ada masalah, mamanya selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Ini loh warisan iman seorang ibu, Susana Wesley. Sehingga lahirlah John Wesley dan Charles Wesley, begitu ya. Lalu yang kita lihat sekarang Stephen Tong. Stephen Tong itu ada Stephen Tong. Dulu saya di STT Bandung Caleb Tong gitu ya. Lalu ada Solomon Tong. Ini 3 orang bersaudara yang saat ini terkenal sebagai salah satu tokoh gereja. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia untuk Stephen Tong begitu ya. Nah ini juga ada warisan iman dari seorang janda. Jadi waktu anaknya masih kecil-kecil suaminya meninggal. Ya, dia membesarkan anaknya dalam iman kepada Tuhan Yesus ya. Nah, inilah Tan Chien Nio, mama daripada Stephen Tong ya. Dari warisan iman lahirlah anak-anak yang begitu luar biasa menjadi berkat ya. Dari sini kita melihat ini loh ya, begitu pentingnya peranan keluarga, bukan hanya ayah tetapi juga ibu, bukan hanya bapak yang mencari uang tapi juga peranan mama bagi satu keluarga begitu ya. Sehingga kita melihat berdampak bagi anak-anak. Jadi mari ya, bagi Bapak Ibu, jadilah setiap kita di dalam lingkup keluarga GKRI Kelapa Gading keteladanan, menjadi orang tua ayah ibu yang memiliki keteladanan di dalam Kristus kepada anak-anak. Amin. Kita lanjut. Nah, sekarang terakhir kita mau melihat apa sih tujuan Allah itu memilih Israel menjadi umatnya gitu ya, menjadi umat pilihannya, lalu ditempatin di padang gurun. Apa sih tujuannya ya? Nah, kita mau melihat, saya nggak mau ya, cuman mau lihat itu ada Yosua pasal 2 ya, ada ayat 10, 11 begitu.
Ini cerita si Yosua mau berperang melawan kota Yeriko, begitu ya. Diutuslah 2 orang ke kota Yeriko. Waktu diutus kedua orang ini, 2 orang ini mau ketahuan nih sama Raja Yeriko. Ditolonglah sama perempuan sundal. Lihat ya, perempuan sundal, bukan baik-baik. Ditolong kedua orang ini, lalu diturunin ya, akhirnya bisa selamat. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini intinya, si Rahab ini salah satu penduduk Yeriko mengatakan begini, kami di ayat 10, kami mendengar begitu ya, kuasa Tuhan kamu yang luar biasa, mengeringkan air laut merah, lalu mengalahkan raja-raja orang Amori yaitu Sihon dan Hog yang udah ditumpas begitu ya. Nah ini lalu dikatakan di ayat 21, tawarlah hati semua penduduk ini ya, melihat kuasa Allah kamu yang begitu hebat ya. Nah, kita lihat di situ dikatakan di ayat 11 mendengar ya, berkali-kali mendengar. Jadi si Rahab ini mendengar firman Tuhan, mendengar bagaimana Tuhan berkarya. Nah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu tertanam di hatinya hanya mendengar lalu menjadi percaya. Dari mana kita tahu bahwa si Rahab ini percaya? Dia bertindak. Kalau dia nggak percaya bahwa Tuhan mau menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel, dia nggak bakalan mau menolong 2 pengintai ini. Karena dia mendengar, dia punya iman, dia bertindak, dia percaya akhirnya. Dia tolong, ya, dia tolong. Jadi ini tindakan bahwa dia mendengar, percaya dan dia mendengar, dia percaya. Tindakannya dia menolong, ya. Dan kita tahu pada akhirnya luar biasa, ya, akhirnya bangsa Israel berperang melawan Yeriko, ditolong Tuhan dengan ajaib, tidak berperang, hanya mengelilingi kota Yeriko, ya. Nah, kita tahu itu intinya. Ya, akhirnya pada waktu diserang ini Yerikonya, rumah daripada Rahab itu tidak dihancurkan. Yang menarik, seorang yang namanya Rahab bukan orang baik-baik. Ketika dia percaya bahwa Allah Israel itu luar biasa, dia enggak buat diri dia loh percaya. Ingat ya sama keluarga aku juga, ayahku, kalau Bapak Ibu baca, ayahku, ibuku, ya, saudara perempuanku, saudara laki-lakiku, teman-temanku. Lihat, ketika dia selamat, dia tidak untuk dirinya sendiri, semua seluruh keluarganya. Itu yang luar biasa. Ya, ketika dia memikirkan keselamatan itu kepada keluarga besarnya. Nah ini, jadi kalau kita melihat dari sini, kita lihat ternyata kalau Allah menempatkan Israel itu di tengah-tengah bangsa Kanaan yang kafir tidak mengenal Allah, tujuannya apa? Supaya orang Israel melihat nih seperti si Rahab, ya, ketika mendengar terus dia menjadi mengenal Allah Israel, kuasanya luar biasa. Lalu dia menjadi percaya, itu tujuan Allah. Ya, ketika bangsa Israel udah begitu, kita lihat respon dari si Yosua ini kepada bangsa Israel taat, ya. Jadi selama itu bangsa Israel taat dan ini menjadi berkat. Kalau dilakukan, sebenarnya tujuan Tuhan seperti itu loh. Kalau bangsa Israel taat, jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bisa melihat kuasa Allah, mengenal kuasa Allah, menjadi percaya seperti Rahab salah satunya. Nah, itulah. Ya, jadi penekanan kita di sini itu bangsa Israel ditempatkan supaya menjadi saksi Allah, menjadi berkat lewat kehidupan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain, Kanaan itu menjadi mengenal Allah, menjadi percaya kepada Allah. Itu sebenarnya tujuannya, ya. Nah, lalu tadi kita lihat di dalam pendahuluan, ya. Ini ayahnya enggak menyelamatkan anaknya loh, menyelamatkan teman anaknya. Dan ketika teman anaknya itu diselamatkan nama si ayah temannya itu, teman anaknya ini, dia tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi dia juga memberikan dirinya menjadi hamba Tuhan, ya. Supaya apa? Ketika dia mengalami kasih Allah, dia mau semua orang juga mengenal dan mengalami kasih Allah seperti dirinya yang sudah mengalami kasih Allah. Dia mau semua orang mengalami kasih Allah, karena itu dia menjadi hamba Tuhan, memberitakan kasih Tuhan. Dia mengalami, dia ingin semua orang pun mengalami kasih Allah. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, mari, ya. Saat ini biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita yang sudah merasakan kasih Allah,
Mari kita mau membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya di dalam yang dekat dulu, keluarga kita, famili kita yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka mengenal kasih Tuhan seperti kasih yang sudah kita alami. Mereka juga ketika kita membagikan itu mereka bisa mengalami kasih Tuhan dan mereka juga diselamatkan. Amin. Amin. Kita akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan ref Jadikan Aku Saluran Berkat-Mu ya. Minta tolong untuk Tommy, lalu kita akan berdoa. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Ya, kita nyanyikan refnya saja. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal kami belum mengenal-Mu Tuhan. Tuhan memilih kami, melepaskan kami dari ikatan dosa. Bahkan Tuhan memimpin menyertai hari lepas hari dalam kehidupan kami. Baik saat-saat kami mengalami kesulitan, ada pertolongan-Mu, ada penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pemeliharaan-Mu, sandang pangan papan. Di tengah apapun kesulitan kehidupan kami diingatkan Tuhan. Seperti Yosua mengingatkan bangsa Israel. Itulah juga mengingatkan setiap kami Tuhan. Di tengah apapun kesulitan masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menghormati Tuhan. Taat kepada apa yang menjadi perintah-Mu dan setia beribadah hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga terus ketika kami meresponi akan iman tetap setia kepada-Mu sampai akhir dari kehidupan kami. Seperti Yosua memberikan keteladanan sampai akhir hidupnya, beriman teguh kepada Tuhan. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir kehidupan kami. Kami boleh masuk ke tanah Kanaan, surga yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kadang kami gagal di dalam melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami. Ketika kami, bantulah setiap kami menjadi keluarga-keluarga yang bermisi, yang memberikan keteladanan bagi anak-anak kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih lagi Tuhan menolong kami ketika kami mengalami kasih Tuhan, ya. Biarlah kami juga memancarkan, membagikan kasih itu kepada orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan dan mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar, saya lupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi renungan firman Tuhan tadi dengan pujian nomor 2. Ya, kita naikkan pujian ini bait 1 dan bait 2 saja. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bait yang kedua. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Mari kita berdoa. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah janji kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan dan penghiburan secara khusus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah dan kesulitan di dalam kehidupannya. Baik masalah sakit penyakit, baik masalah keuangan, baik masalah mencari pekerjaan, baik masalah usaha yang sedang tidak baik, atau apapun masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu mengatakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang tangan kanan-Mu, melewati masalah-masalah yang kamu hadapi dengan kemenangan yang daripadaku. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam usaha ataupun pekerjaan yang mereka kerjakan dan usahakan. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, yang diusahakan oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan buat menjadi selalu berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Biarlah di tengah kesulitan masa-masa ekonomi saat ini, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, termasuk hamba-Mu di dalamnya, tetap mengalami pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Sehingga lewat itu kami menjadi lebih lagi Tuhan, menjalani hari lepas hari kami dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi kami, karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di dalam keluarga mereka masing-masing. Anak-anak mereka yang studi, Tuhan berkati studinya. Yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Dan bagi anak-anak jemaat-Mu yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan hari lepas hari kami dalam 1 minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, memberkati, dan mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang di rumah-Mu ini. Kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah semua doa-doa kami. Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah kedua tangan dari Bapa, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah umum pagi ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.